Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita telah menjalani satu hari lagi dalam penyertaannya. Saat malam tiba dan aktivitas mulai berakhir, ini adalah waktu yang baik untuk merenungkan kembali bagaimana kita menjalani hari ini di hadapan Tuhan. Yesaya 58 ayat 10 mengajarkan sebuah prinsip yang sangat indah. Tuhan berbicara tentang hidup yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama dari Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sahabat terkasih, banyak orang dapat berbicara tentang kasih. Banyak orang dapat menulis tentang kasih. Banyak orang dapat mengutip ayat tentang kasih. Tetapi kasih yang sejati selalu terlihat dalam tindakan. Tuhan tidak hanya meminta umat-Nya untuk memiliki belas kasihan dalam hati. Tuhan menghendaki belas kasihan itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam Yesaya 58, Tuhan sedang menegur bangsa Israel yang rajin menjalankan aktivitas keagamaan, tetapi mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka sibuk dengan ritual. Mereka sibuk dengan kegiatan keagamaan. Tetapi mereka lupa menunjukkan kasih. Karena itu, Tuhan mengingatkan bahwa ibadah yang sejati selalu menghasilkan tindakan kasih kepada sesama. Sahabat terkasih, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Kadang kasih hadir melalui perhatian sederhana. Kadang kasih hadir melalui doa. Kadang kasih hadir melalui kata-kata yang menguatkan. Kadang kasih hadir melalui bantuan yang mungkin terlihat kecil. Namun di mata Tuhan, setiap tindakan kasih memiliki nilai yang besar. Tuhan melihat hati yang mau dipakai untuk memberkati orang lain. Sahabat terkasih, pada suatu malam yang dingin dan hujan deras, seorang janda bernama Marta baru saja selesai memasak. Hidup Marta tidak mudah. Sejak suaminya meninggal, beberapa tahun sebelumnya, ia harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilannya pas-pasan. Bahkan seringkali ia harus berhemat agar kebutuhan bulanannya cukup. Malam itu ia hanya memiliki sedikit makanan, sepiring nasi hangat dan lauk sederhana yang sudah ia siapkan untuk makan malamnya. Ketika ia hendak makan, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Ketika pintu dibuka, ia melihat seorang pria tua berdiri di depan rumah. Pakaiannya basah kuyup karena hujan. Wajahnya tampak lelah. Dengan suara pelan, pria itu berkata, "Maaf Bu, saya belum makan sejak pagi. Apakah ada makanan yang bisa saya dapatkan?" Marta terdiam. Ia melihat kembali ke meja makannya. Makanan yang ada hanya cukup untuk dirinya sendiri. Jika diberikan kepada orang itu, ia tidak memiliki makan malam lagi. Dalam hatinya terjadi pergumulan. Ia sendiri sedang berkekurangan. Namun, ia juga melihat seseorang yang lebih membutuhkan. Setelah beberapa saat, Marta mengambil keputusan. Ia mempersilahkan pria itu masuk. Ia memberikan seluruh makanan yang sudah disiapkannya. Pria tua itu makan dengan penuh rasa syukur. Sebelum pergi, pria itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Marta menutup pintu rumahnya. Kini meja makannya kosong. Ia hanya bisa minum segelas air hangat malam itu. Namun anehnya, hatinya dipenuhi damai sejahtera yang sulit dijelaskan.
Ia merasa Tuhan hadir memenuhi rumah kecilnya. Keesokan harinya, ketika Marta sedang bekerja, seorang pelanggan lama datang. Pelanggan itu memberikan pesanan dalam jumlah besar yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Pesanan tersebut menjadi berkat yang sangat besar bagi kehidupannya selama beberapa bulan ke depan. Bertahun-tahun kemudian, Marta berkata, "Aku tidak pernah melupakan malam hujan itu. Aku memberikan sepiring nasi karena kasihan kepada seseorang. Tetapi Tuhan mengajarkanku bahwa tidak ada kasih yang diberikan dengan tulus yang luput dari perhatiannya." Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih seringkali diuji ketika memberi terasa tidak mudah. Kasih sejati tidak lahir dari kelimpahan semata. Kasih sejati lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kasih itu dinyatakan, terang Tuhan bersinar melalui kehidupan kita. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan, terangmu akan terbit dalam gelap. Kegelapan berbicara tentang berbagai keadaan hidup yang sulit. Mungkin malam ini ada yang sedang mengalami kegelapan. Kegelapan karena masalah keluarga, kegelapan karena tekanan pekerjaan, kegelapan karena kehilangan, kegelapan karena ketidakpastian masa depan. Namun Tuhan berkata bahwa terang dapat muncul di tengah kegelapan itu. Sahabat terkasih, Yesaya 58 ayat 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Ketika kita menjadi saluran kasih Tuhan, terangnya akan bersinar melalui hidup kita. Mungkin dunia tidak selalu melihat setiap kebaikan yang kita lakukan, namun Tuhan melihatnya. Dan Tuhan berjanji bahwa terangnya akan tetap menyertai kehidupan orang yang berjalan dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Malam ini, mari serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terang Kristus terus bersinar dalam hati kita, sehingga melalui hidup kita, banyak orang dapat merasakan kasih dan kebaikannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan malam hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup yang berkenan kepadamu adalah hidup yang menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Bapa, ajarlah kami memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mudah mengasihi, mudah mengampuni, dan ringan tangan untuk menolong sesama. Biarlah terang-Mu bersinar dalam hidup kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk membawa kasih, sukacita, dan penghiburan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terang Tuhan paling nyata bukan saat kita hanya berbicara tentang kasih, melainkan ketika kita hidup di dalam kasih itu setiap hari. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.